Sobat guru semua, welcome to my channel Ambil Be Strong. Telah tiba, libur telah tiba, tapi kok hati nggak gembira ya? Saat yang tepat ya sob ya untuk bergembira, karena ini memang bukan moment of happiness gitu. Karena sekarang kita menghadapi wabah ya, wabah atau penyakit yang lagi santer sekali diberitakan sehingga menjadi kayak oh my god, ini darurat banget. Tapi sekarang tuh bahkan kalau ada yang menyebar hoax tentang corona tuh dia bakal dihukum dan didenda 1 miliar. Tadi aku baru baca di internet sih. Jadi hari ini sobat guru kita bakal membahas tentang darurat libur pendidikan yang disebabkan oleh virus corona. Mungkin sebagian sobat guru, bukan sebagian sih, rata-rata sobat guru sudah mendengar dan so pasti tahu ya bahwa sekarang ini tiba-tiba kita jadi libur selama 2 minggu karena kita harus karantina diri sendiri ya. Sekarang aku di tanggal 22 Maret 2020 ya merekam video ini ya. Tercatat di jam 15.45 ada 514 korban positif corona, kemudian 48 orang meninggal dunia dan 29 orang sembuh. Itu lumayan banyak loh ya. Jadi makanya kalau sebelum aku memulai video ini, aku saranin ya buat sobat-sobatku semua, sobat-sobat guru maupun anak-anak didikku yang tercinta, untuk tolong kita masing-masing stay at home ya, diam aja di rumah, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke tamasya dan segala macam. Ini tuh bukan euforia libur panjang ya, ini tuh karena libur karena wabah gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk teman-teman guru dan anak-anak didikku untuk selalu cuci tangan ya, memberlakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu mencuci tangan. Kemudian jangan lupa juga kalau kemana-mana pakai masker, biar karena ini penularannya cepat banget. Jadi hari ini aku bakal memberikan tips-tips pembelajaran daring yang bisa kita terapkan dari rumah. Jadi tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan channel aku Ambil Be Strong, dan jangan lupa untuk nyalain selalu notifikasinya biar kamu jadi yang pertama tahu kalau aku upload video. Let's get started. Jadi yang pertama itu sebenarnya simple aja ya. Kalau kita sebagai seorang guru kan pastinya harus selalu ada yang namanya absensi ya. Ini penting banget, harus pasti punya absensi. Jadi aku bakal kasih 2 jalan ya, atau 2 ways for membuat absen. Jadi yang pertama, kalian bisa pakai Google Form. Nah, nanti aku bakal taruh di description box mungkin tutorial untuk membuat Google Form ya. Jadi kalian bisa masuk di situ aja ya, bisa masuk di situ dan membuat absen ya. Aku nggak akan jelasin panjang lebar, itu ada aplikasinya dan udah terpercaya. Dulu waktu aku kalau nggak salah di SDN ketika saat jadi sebenarnya absensi online ini udah nggak asing lagi sih harusnya ya, karena aku pernah tuh ikut apa ya, kayak perkumpulan ya, kalau nggak salah itu sosialisasi rumah belajar waktu aku masih ke PG. Jadi kita di absennya itu pakai Google Form. Jadi untuk cara membuatnya nanti aku sertain di description box ya, kalian bisa. Jadi anak-anak disuruh masuk ke login masing-masing ke akun masing-masing sih. Itu agak sedikit ribet tapi itu sebenarnya bagus ya.
Tapi itu jalan yang pertama, bisa pakai Google Form itu tadi. Yang kedua, nah kalian bisa pakai ini yang simple aja ya, bisa pakai grup WA ya. Kalau aku sih kayaknya lebih cenderung ke situ ya. Jadi kalau kayak aku di kelas 1, apalagi kelas 1-nya nggak kota-kota banget, yang di terpencil, tapi kelas 1 ambillah di sini ya, di kota Ampana ini. Jadi ada beberapa sekolah yang memang udah maju pembelajaran daringnya, tapi ada beberapa juga yang masih kurang, ada juga yang jaringannya agak lambat gitu ya kan. Jadi kalau seperti ini bisa kita menghubungkan mereka pakai grup WA. Jadi kita selalu janjian, jadi grup WA-nya itu udah dibagiin ya, kayak jadwalnya hari ini mau belajar apa, kayak misalnya kelas 1, tema 1, kemudian subtema 1, seperti itu. Jadi misalnya ayo renungkan dan lain sebagainya. Jadi tetap belajar yang ada di buku K13 ya. Nanti tugas-tugasnya bisa difoto kemudian dikirimkan ke anak-anak, kan masing-masing anak-anak pasti punya buku paket kan. Jadi aku punya tambahan ya buat tips nomor 1 ya, selalu membuat absen online. Jadi gini, kan nggak semua siswa kita itu memiliki smartphone ya. Jadi sebagai seorang guru, berikan perhatian lebih kepada siswa yang mungkin agak kurang secara ekonomi, dan terutama dia belum memiliki smartphone. Jadi kalau solusinya sih aku bisa kasih yang pertama, mungkin lebih sering cek dia, karena pasti kan orang tuanya kan punya HP ya, walaupun yang masih ya, kayak gini ya, yang seperti itu. Jadi selalu cek telepon, SMS, udah kerja tugas belum ya. Pokoknya berikan perhatian lebih lah, jangan dia merasa nanti tersisih dari teman-temannya yang mungkin selalu dikontrol di daring ya, karena mungkin ada grup WA dan dia nggak termaksud juga. Yang kedua, kalau perlu sih, karena sekarang kita lagi ngurangin kontak fisik, lakukan visitasi ya ke rumah-rumah. Jadi ini juga disarankan oleh Kemendikbud sih baru-baru ini artikelnya aku sertain di sini. Jadi sekali-sekali perlu juga menjenguk anak-anak ya, terutama yang kita nggak bisa kontrol di daring, kayak yang tidak terjangkau tadi ya. Karena itu tadi ya, persoalannya kan siswa ini berbagai macam karakter, terus berbagai macam tingkat ekonominya. Jadi tinggal kita lah sebagai guru pinter-pinter. Jadi jadi guru itu pokoknya kita itu berbuat dulu ya, selalu peduli, terus selalu jadi lebih kreatif, atau jangan lakukan apa-apa sama sekali, diam aja gitu, terserah ya mau jadi yang seperti apa, pokoknya itu udah pilihan kalian lah sebagai seorang guru. I mean gini, if you are a real teacher ya, the most important just do it, be care, be creative, and or maybe not at all ya, nggak usah ngelakuin apa-apa ya, seperti itu. Tapi aku tahu pasti teman-teman dan sobat-sobat guru di luar sana pasti bisa berpikir mana yang baik dan mana yang nggak baik. Kedua, kalian bisa menggunakan aplikasi daring alternatif. Jadi aplikasi daring alternatif ini sekarang lagi banyak banget, dan ini semua disupport oleh kemendikbud.go.id ya, terutama Rumah Belajar, karena itu emang situs resmi atau portal resmi dari Kemendikbud ya, yang terdiri dari guru-guru yang lumayan berpengalaman juga. Jadi ada portal online-nya juga. Jadi boleh aja kita gunakan aplikasi-aplikasi ini ya, kayak ya itu tadi ya, salah satunya Rumah Belajar ya, G Suite for Education, ada Kelas Pintar, ada Microsoft Office 365, ada Kuiper School, ada Ruang Guru ya, kemudian ada Sekolahmu, ada juga Zenius. Jadi banyak banget ya aplikasi-aplikasinya, nanti aku sertain di sini, kemudian nanti aku bakal taruh juga di description box ya. Jadi ini fungsinya kayak Ruang Guru ya. Ini aku kasih contoh ada di sini. Jadi nanti ada video-video online, kemudian ada tanya jawabnya juga. Ini gratis ya.
Jadi kalian bisa masuk di 30 GB dari Telkomsel ya, 0 rupiah untuk ruang guru ini. Jadi dia gratis dan gak pakai kuota ya. Jadi kalian baik anak-anak muridku itu yang terutama ya, mulai dari SD sampai SMA tuh bisa mengakses ruang guru gratis, dan itu bagus banget. Daring nomor 3 yang bakal aku kasih terutama buat sobat-sobat guru, yaitu selalu berkonsultasi dengan orang tua. Karena nanti pembelajaran daring ini kan kita berarti nggak tatap muka ya sama murid-murid kita, karena murid-murid kita ada di rumah, sedangkan kita ada di tempat lain ya. Karena ini kan memanfaatkan teknologi, jadi so pasti pengawasan dari orang tua itu adalah yang paling penting. Itu adalah tips saya yang nomor 3. Jadi selain kita membuat tadi ya WA untuk kelas khusus buat anak-anak, kita juga harusnya ya sebagai seorang guru membuat juga grup WA yang pokoknya khusus orang tua, orang-orang tua dan guru. Aku rasa sih semua di kota-kota udah membuat yang seperti itu ya. Jadi kita tetap bisa jalin silaturahmi dan terutama sama-sama menyukseskan pembelajaran dalam jaringan ini tanpa mengurangi mutu pendidikan kita ya. Jadi sobat guru semua dan anak-anak didikku, jangan lupa untuk mengisi liburan ya dalam tanda kutip ya, karena liburan ini betul-betul liburan yang artinya bukan liburan yang telah tiba kayak lagu Tasya ya, tapi ini betul-betul liburan yang kita jangan terlalu berkeliaran ke sana sini gitu. Jadi kita isi liburan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan vitamin ya, terutama baru-baru ini aku dengar juga ada vitamin C sama vitamin E yang bagus banget buat imun tubuh, dan juga berbagai macam rempah-rempah kayak kalau istilahnya orang Jawa itu empon-empon gitu ya, kayak temulawak, terus jahe, kencur dan lain sebagainya ya. Mari kita ramu dengan sedemikian rupa dan kita jadikan obat untuk memperkuat imun kita. Dan jangan lupa selalu untuk menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan, dan itu aja sih tips-tips yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian memang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share, dan jangan lupa berlangganan channel aku yang lebih strong. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. See you next time.